Tinggal satu lagi. Siapa? Kinayu, Endah, mau Pak. Pak, Endah. Mulai sibuk kan ada yang banyak. Tadi nggak ada Iya, suara, tadi nggak mau ada komen begini. juga atuh tadi Udah mah banyak langsung. Saya cuma kasih sekali. 3. Mbak Diana, Elisa. Satu lagi. Saya. Endah, Silakan Mbak Diana yang pilih. Tapi oke. harus punya tanggal lahir. Kalau bisa sampai Nining jam. Sugiyarti. Teman-teman Saya ada kasih contoh. 3 orang contoh untuk lihat Balung Sugi, Balung Kere. Mau Satu dong saya saya. pilih Mbak Diana. Oke. Karena sebagai moderator. Kalau mau dibaca. Mau. Saya tidak baca komplit. Saya cuma ngomong tulang sugi, tulang kaya. Iya. Elisa, Pak. Elisa yang aktif. Tinggal satu lagi. Siapa? Kinayu, Endah, mau Pak. Pak, Endah. Mulai sibuk kan ada yang banyak. Tadi nggak ada Iya, suara, tadi nggak mau ada komen begini. juga atuh tadi Udah mah banyak langsung. Saya cuma kasih sekali. 3. Mbak Diana, Elisa. Satu lagi. Saya. Endah, Silakan Mbak Diana yang pilih. Tapi oke. harus punya tanggal lahir. Kalau bisa sampai jam. Nining Sugiyarti. Kita kita ambil dari teman yang hadir dari awal ya. Nanti Mbak, saya baca Mbak Diana dulu. Baca Oke. Elisa. Biarkan yang ketiga dak dikduk dulu. Siapa yang hoki malam ini? Oke. Oke? Oke. Mbak Diana. Sebentar. Mbak Diana. Tanggal berapa Mbak? 11. Sudah kelihatan belum ini? Kelihatan. Saya Kelihatan. kalau di Zoom Ini kelihatan. rumit Ya. banget ini hitungannya. Itu tabelnya, Pak ya. Iya. Yang saya petahkan untuk melihat 4 tambah 1. Mbak Diana, tulang kaya, tulang miskin. Kemudian kita bisa lihat 12 sektor ini satu persatu. Makanya panjang kan konsultasi sama saya, Mbak. Dan konsultasi sama saya, sorry, saya hitungnya per jam. Supaya tahu, Global. teman-teman boleh kontak saya, masuk di grup saya, dan lihat berapa harga saya. Boleh kontak dan lihat berapa harga saya. Ini saya share dulu. Biar teman-teman nggak kaget. Udah kelihatan belum? Udah? Sudah. Screenshot teman-teman. Nggak usah lah. Iya kan Saya kalau cuma mau. kasih tahu, saya praktisi, pengalaman saya 30 tahun. Saya charging gitu loh, Mbak. Iya. Personal $200. Bisnis $500 per jam. Family sampai 5 orang $900. Kalau mau full konsentrasi, saya charge berapa? $5.160. Oke? Buat Feng Shui saya chargingnya berapa? Buat pemilihan hari saya chargingnya berapa? Orang teman-teman bilang, gila harganya mahal. Saya bilang harga saya murah, Mbak. Tergantung apakah teman-teman di kelas saya atau bukan. Angkap nggak maksud saya? Makanya saya ngambil pangsa medium to up. Saya ngambil pangsa medium to up. Ini contoh. Oke? Ini saya kasih contoh. Kelihatan nggak ini berapa? 60 juta. Relatif, Berapa? Pak, soalnya kan. Kalau misalnya Pak Gunadi bisa
bikin misalnya kayak saya penghasilannya jadi 5 miliar gitu per bulan, 10 miliar per bulan, ya nggak masalah kan Pak, bayar segitu. Ya, makanya Relatif, balik lagi. makanya relatif. Kelasnya relatif toh. Iya, betul. Nggak bisa bilang Ini dia murah, nggak bisa bilang telepon mahal, tanggal berapa? relatif. Ini kalau digomong ini 13 Juli. Tadi pagi. So, ini sebentar tadi jam berapa? Makanya saya nggak sempet buat ini. Ini konsep Feng Shui ini. Dia transfer saya berapa? 30 juta lagi. Masih sisa berapa? 30 juta lagi. Karena kenapa? Dia sudah invest di sini 55 miliar dan salah. Mahal apa murah? Murah. Murah. Relatif. Dari 5 Relatif. miliarnya. Hah? Dari 5 Relatif. miliar ya wajar, relatif. Ya, wajar. Yes. Karena Wajar. saya memang main medium to high. Setuju ya? Setuju. Jadi orang teriak, "Oh, mahal banget." Ya sudah, kamu bukan kelas saya. Saya memang cari medium to high. Saya cari medium to high karena kerja saya begini-begini. Saya mau betulin orang untuk jadi sukses. Tapi sampai seberapa sukses tergantung tulangnya, tergantung skillnya, tergantung bisnisnya, tergantung di level mana dia main. Tangkap nggak teman-teman? Iya. Tergantung mentalnya juga, Pak. Hah? Tergantung mentalnya. Tergantung mentalnya. Ya kan? Mentalnya udah siap belum jadi orang kaya gitu kan? Itu. Siap aja teh. Siap dong. Kalau udah kaya tapi mentalnya miskin kan repot. Mendingan Ya. orang miskin tapi mental kaya. Ya kan? Siap. Betul. Mental yang penting. Berarti Nih. sebelum berbayar Pak Gunadi ada kelas dulu apa kayak mana nih? Enggak. Bukan ngomong yang mau konsultasi baru saya bacain. Itu kayak mana caranya? Kontak Pak Nadi Konsultasi dulu ya? sama saya. Kontak Pak Konsultasi Nadi sama dulu saya. ya? Lanjut Pak. Contoh tadi Bu Diana ya lagi dibacain Ini tuh. Bu Diana. 11 April Oke. 1970. Secara teori ya. Ini kita balik ngomong. Teori Bu Diana adalah tulang kaya. Nah, itu paling penting tuh udah tuh Bu Diana. Yang penting tulang kaya dulu. Teori Saya tanya dulu. Bu Asik. Diana akan sukses jika bisnis tanah dan bisnis logam. Wow. Oh, logam mulia tuh. Oh, dari Feng Shui-nya ya, dari itunya ya. Kan saya tanya, Mbak Di bisnis saja atau jadi ibu rumah tangga? Ada bisnis tapi belum masuk ke logam, baru tanah. Dapat duit nggak? Dapat. Sih. Oke. Seberapa kaya? Ya ntar dulu, Mbak. Nah, Panjang itu. ceritanya. Iya, Ngerti nggak? Tapi saya ngomong, Mbak Diana bisnis tanah, bisnis logam, dapat duit. Beres. Setuju? setuju. Betul kan? Tapi, ada tapi, Mbak. Beberapa tahun terakhir ini, mulai tahun 57, 52, 5 tahun yang lalu, apakah Mbak Diana berubah bisnis? Atau bisnis tanahnya sepi? 5 tahun terakhir. Iya. Hah? Ya COVID itu Yes. belakang. Berat jatuh kan? Iya. Karena bisnis tanah sampai tahun 2032 jelek, Mbak. Dan Mbak Diana kena di sini. Sampai tahun 32 ya. Oke. Dari mulai tahun 2020 secara umum sampai 2032 bisnis tanah jelek. Dan Mbak Diana walaupun cocok di tanah, tapi di sini jebol. Jadi saya bisa bilang 5 tahun ini terakhir ini, 5-6 tahun terakhir ini, penghasilan Mbak Diana
jauh turun daripada sebelumnya. Setuju nggak? Setuju. Dari Yes, properti. Betul nggak Mbak Di? betul. Sih. Dan Mbak Diana dengan pasangan ini kayak temen, cocok, jarang berantem. Setuju nggak? Berantem cuman berantem mulut doang, bawel. Iya, Oh, betul. pengaruh itu ya. Ternyata itu pengaruh ya. Berarti sih sering berantem kayaknya. Tukang berantem Pasangan nih loh. suami istri. Berantemnya Mas Tabur. Tahu Mas Tabur nggak? Apa itu Pak Gunadi? Masalah tai burung doang yang diributin. Iya. Hah? Ah, Setuju? setuju. Saya nggak tahu suami Mbak Di, saya nggak tahu, tapi saya lihat di sini. Sama anak-anak Mbak Diana cukup akur. Tapi anak-anak ini sekarang kadang-kadang Mbak Diana takut anak ngomong gini, iya deh ngikut. Betul apa enggak? Iya. Ah. Mbak Diana ini dulu waktu muda banyak dikejar cowok cantik. Setuju nggak? Hah? Setuju. Sekarang Iya, juga masih cantik. setuju. Ini astrologi kan? Iya, benar-benar. Oke? Oke. Sudah ya. Kita baca yang kedua. Bisa Pak, bisa. Aduh, penasaran ya. Bu Benar nggak Diana, Pak kayak Gunadi tadi di baca foto dulu Bu saya? Diana. Saya cuman begitu juga. Apakah kita sebelumnya pernah ngobrol panjang, Mbak Di? Enggak pernah. Apakah kita pernah ketemu beberapa kali di pelatihan? Ketemu tapi tidak ngobrol masalah ini. Ini saya Hmm. buka. That's Ah. astrologi. Kalau ngomong ahara segala macam, Guruji punya jagoan. Saya kagak. Pak Gun, boleh nggak saya ngomong tanya satu aja Pak Boleh. Gunadi? Berarti bisnis apa yang cocok untuk tahun ini? Bagi saya. Tahun ini Iya. mestinya tetap bisnis tanah dan logam. Akan tetapi karena kondisinya yang tanah susah, kalau mau berbasis properti, cari yang harga murah. Oke. Cari yang lelang-lelangan yang miring. Mm-mm. Itu yang dijual. Atau carilah, saya kagak tahu Mbak Di main propertinya di harga berapa. Yes. Tapi kan ada kelas. Iya. Disinilah perlu feng shui. Disinilah perlu melatih diri. Gimana balung yang bocor itu kita betulin supaya rezekinya naik. Bukan masalah bisnisnya. Betulin balungnya dulu. Betulin wadahnya dulu, Mbak. Baru bisnis itu akan jadi. Oke. Termasuk tempat juga ya? Termasuk tempat, Mbak. Oke, terima kasih Pak Dan Gunadi. saya latihnya tuh ya kriya yoga. Tapi balik lagi mesti latihan seumur hidup. Karena kita mau nempel. Wadah yang bocor ini harus dilem biar kagak bocor, Mbak. Tadi saya bisa bilang, Mbak Di 5 tahun terakhir, ini wadah bocor, duitnya nggak ada. Kok hilang nih duit? Kelihatan ada, kok nggak ada. Pembeli kemana ya? Gitu loh. Bocor wadahnya. Ngerti ini harus dibetulin. Bener apa salah? Yes. Dari diri sendiri berarti. Pertanyaannya kita tidak tahu gimana ngebetulin. Ini saya buka. Sisanya Mbak Di yang harus latihan. Baru saya kasih tahu, nih loh latihannya kayak gini. Latihan apa enggak? Ya urusan Mbak Di sendiri. Kalau cuma latihan semalam kayak apa sehari waktu kira yoga besoknya lupa kagak latihan, ya waste. Jadi kalau latihan 3 bulan non-stop setiap hari, ikutin aturan saya, tingkat 1 dulu ya. Harus ada perubahan. Walaupun kenaikan 10-20%. Ada sebagian bisa naik 50%. That luar biasa. Tapi jangan dipikir, Pak, saya penghasilan berapa? 10 juta. Saya mau berapa? 1 miliar. Bisa nggak? Bisa. Tapi lu latihan 20 tahun. Latihan 1 hari mau punya penghasilan 1 miliar. Itu namanya nggak tahu diri.
Itu yang menjadi masalah gitu loh, Mbak. Hmm. Begitu banyak orang mau kaya tapi nggak siap berkorban. Iya, Mau kaya wadahnya itu mesti seperti siap itu. kaya, siap berjuang, siap berkorban. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Udah mau kaya raya, nggak mau berkorban. Ujungnya, Pak Gunadi, kok gua nggak kaya-kaya? Latihan nggak? Kagak. Ya sudah. Betul nggak? Betul. Kalau saya tanya sekarang, Mbak Di, penghasilan lu sebulan berapa? 10 juta. Mau dapat berapa? 1 miliar. Saya gampang, nggak ada masalah. Tolong jelasin dulu di atas kertas. Gimana Mbak Di mau dapat penghasilan 10 miliar? Atau 1 miliar? Simpel kan? Kalau Mbak Di sendiri kagak bisa, rencana aja yang biasa 10 juta, mau punya penghasilan 1 miliar aja. Buat rencana aja kagak bisa, lu mimpi. Masuk akal nggak? Masuk akal. Target yang kita mau harus kita punya rencanain. Baru kita tutup dengan latihan untuk memenuhi target kita. Kalau rencana aja kagak bisa, mimpi 1 miliar. Kamu pikir waktu kamu doa, dari langit turun tuh emas sekilo, atom kepala, mati. Itu yang terjadi, Mbak. Semua orang bisa kaya, menurut saya. Masalahnya kamu mau berkorban nggak? Berapa besar effort yang mau dilakukan? Terhadap karir, terhadap kekayaan, terhadap perkawinan, terhadap anak, apapun. Angkap? Yes. Mantap. Ada pertanyaan lagi? Kita ke yang nomor 2. 10 Cukup. menit. Terus, lanjut, Yang nomor lanjut. 3 masih. Oke, Pak. Oke, Elisa. Oke, nama saya Elisa Marini Permatasari. Saya tanya, kamu lahir tanggal 12 malam itu, dari tanggal 17 pindah ke 18 atau 18 pindah ke 19? 17 pindah ke 18. Jadi saya Berarti lahirnya hari jam Senin. 18 pagi kamu tuh. Iya, Betul nggak? jam 18 awal. Ya, Yes. tanggal 18 awal pagi. Ting tidung 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 sama 9 ya, Pak? Itu Ntar angkanya. dulu. Oh, itu hitungan tulang. Aku nggak ngitung begitu. Sebentar, aku tak lihat dulu. Lihat tanah. Macan kayu kalau nggak salah. Yes. Kamu, Elisa, kamu tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di Bogor, Sentul Oh, di Bogor. City. Sentul. Iya, Sentul iya. mana? Sentul City. Sentul City ya? Iya. Saya di Sentul Alay ya? Oh, pengguna di Sentul Alaya, dekat Nah, dong saya tinggal di tetanggaan. Tomang, tapi pabrik saya di Sentul Alaya. Oh, iya, iya, iya. Gitu loh. Oh, iya, iya. Oke. Oke, Pak. Satu. Sebelum saya ngomong tulang kaya, tulang miskin, suami kamu support kamu nih loh. Support banget. Betul kan? Betul. Kamu ini adalah tulang kaya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi Hore. saya balik tanya, Ya, kamu tulang kaya, tapi kamu paling cocok jika kamu bisnis api dan tanah. apa, Pak? Restoran atau ini saya tulis. Heeh. Api dan tanah. Api Main-main dan tanah. restoran, main digital marketing, Oh, oke. main entertainment. Restoran malah. Nah, gini nih Pak, restoran nih saya sempat kemarin bisnis restoran yang saya buka di Sentul. Orang-orang bilang semuanya makanannya enak segala macam, tapi sepi. Ya, feng shui-nya salah. Dan saya kasih tahu, Iya, feng feng shui-nya, shui tempatnya, itu, lokasinya nggak. seluruh feng shui, seluruh Sentul itu energi nggak terlalu bagus. Ah, iya, Karena iya, kenapa? benar.
Airnya 60 sampai 120 meter, kagak ada air. Pengaruh Itu ya yang itu Pak masalah. ya. Oke. Hmm. Jadi, dan kedua lagi, walaupun saya ngomong kamu tulang kaya, tapi kamu nggak siap untuk berani ngambil risiko big business. Kamu ngambilnya Oh, mau yang kecil-kecil tapi rutin. Itu masalah kamu. Waduh. oke. Hah? Oke. Nah, tapi gini Pak, ada yang bilang karena saya kan backgroundnya arsitek sama interior designer, maka ada yang bilang kayaknya lebih cocok malah di arsitek gitu. Jadi makanya Ya, saya ngambil yang termasuk resto aku ini itu cuman. termasuk arsitek yang indah-indah. Oh, oke. Jadi karena kalau kamu background kamu di arsitek, gitu loh. Ya ini kamu mendingan ambil arsitek pilihannya dibandingkan Resto. resto. Ya, Karena resto emang kenapa? cuman jadi hobi aja Pak ya. Heeh. Di Karena sini saya suka lebih masak. penting. Ya, oke. Betul Jadi kan? karirnya itu ya. Oke Pak. Lebih bagus. Masalahnya, kamu Hmm. ngomong tulang nih, tulangnya tulang kaya. Tapi perjalanan hidup kamu langit tidak mendukung. Oh gitu Pak. Mm-mm. Kamu Kenapa yang nih Pak? paling enak di kamu, waktu umur 34 sampai 44 ini enak banget di kamu. 44 ya, iya sih. 30-an, 30 sampai 40 buat kamu tuh enak banget ya hidup. Betul, Hah? Itu betul. langitnya turun, langit memberi. Habis itu mulai keadaan menyurut. Sampai Hmm. sekarang. Kenapa tuh Pak? Hah? Apa Kenapa? mental? Iya. Kenapa? Mm-mm. Karena langit memberi rezeki itu juga tidak non-stop. Ada waktunya. Naik tuh kasih enggak. Bumi juga begitu. Hmm. Jadi kalau kamu nggak tahu, langit Hmm. stop kasih kucuran dana. Datang-datang Hmm. pompa kamu, lo kagak jalan. Hmm. Karena kamu nggak tahu, ya kok gini, ya doa doang. Padahal kalau tahu, kita bisa betulin. Ya. Oke? Oke Pak. Jadi umur kamu 33 sampai 44 adalah the best. Berikutnya susah. Jadi sayang kan? Padahal kalau tahu ini, enak banget buat kamu. Hmm. Hmm. Mama lagi itu ya, penting. Pas jam 10 kurang 4 menit. Badi, siapa orang ketiga? Pak, kalau nggak Terima tahu kasih Pak jamnya Gunadi. bagaimana, Pak? Kenapa? Kalau tidak tahu jamnya bagaimana? Masih lumayan. Tapi kalau tahu jamnya saya bisa lebih detail ke 12, Pak. Oh gitu. Ya, Orang kesulitan mencari jamnya ini. Yes. Oke, Mbak Di orang ketiga, kemudian kita akhirin. Karena Oke, moderator kasih saya 2 jam. Ya oke, kita mundur sedikit ya nggak apa-apa ya, Mbak. boleh. Kalau Saya saya ngomong 3 hari 3 malam nggak apa-apa. Oke, saya pilih peserta Latber yang setia, yang hadir, terus yaitu Mbak Aurel. Silakan Mbak Oke. Aurel. Saya Oke, tanya dulu, Mbak Aurel mau dibaca nggak? mau dibaca nggak? Mau, Pak. Oke, Yuk, silakan. mau ya. Jadi saya baca karena Ya, belum tentu ada orang yang mau loh, Mbak. Waktunya Asik. dinikahkan itu. Jam berapa? Jamnya saya kurang tahu, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Iya. kita lihat coba tanpa jam ya. 1, saya langsung ngomong. Sorry Mbak Aurel, jodoh kamu susah. Telat jodoh. Bisa umur 30-an ke atas. Pemicunya apa itu, Master? Ya, kenapa? Iya tadi Pak, saya kan baca. Jangan tanya penyebabnya, tanya sama Tuhan Pak. Saya cuma baca ini aja Pak. Penyebabnya ya wis tanya sama Tuhan. Aku juga kagak tahu Pak. Iya, Kan tadi berarti kita ngomong, bisa jadi karena karena karma. takdirnya emang lahirnya tanggal segitu, jam segitu ya Pak ya. Yes. Dari karmanya. Dari karmanya.
Oh. Walaupun sudah ada calonnya, Pak. Kadang-kadang lari. Kadang-kadang mau kawin aja batal, Mbak. Maksud- Oke. Mudah-mudahan enggak. Banyak sedekah aja, banyak sedekah. Biar merubah. 25, 23. Jadi harusnya, Mbak, Ya. ini tahun 2026 kan ya? Ya. Saya Iya. tanya, ini kan 2000. Mbak Aurel 2024 ada pacar nggak? Ada. Kenapa putus? Saya nggak putus, Pak. Hah? Ada. Pacarnya lagi monitor juga kayaknya di sini Masih ya. ada sampai sekarang? Ya, masih ada sampai sekarang pacar saya. Hadir. Hadir, asik. Hadir tuh. Dapatnya 2024 ya? Dapat Kevin. pacarnya? Enggak. Atau Pacar 2021? dari 2022 lah kenal Kenalannya 2021. 2021 kenalan. Iya udah. Kamu dapat pacar di 2021 terus nih lanjut. Tinggal balik lagi mau lanjutin. Nah, ini saya akan cocok dulu. Sorry kalau pacarnya ada, tapi saya nggak mau buka. Apakah cocok? Apakah jadi kawin? Sekarang kamu sudah umur 24. Kan gitu kan? Iya. Udah punya pacar. Aku nggak buka di sini. Ada ngomong nih pacar, kita bisa lihat cocok nggak kamu dengan pacar. 1 poin. Kedua, kamu termasuk tulang kaya. Akan tetapi perjalanan hidup kamu tidak ada rezeki dari langit. Jadi kamu harus bisnis. Saya kasih tahu dulu bisnis, baru saya tanya bisnis kamu. Kamu harus berbisnis kayu atau api. Kayu ini bisa baju, api itu bisa entertainment, restoran, dan yang lain-lain. Jika pacarmu orang kayu dan api, ini kamu akan kaya raya. Atau dibilang suami atau calon pacar kamu cocok. Sekarang saya tanya kamu sekarang kerja apa? Saya ngainin agensi, Pak. Agensi apa? Ya, sosial media gitu, Pak. Oke, berarti di Digital. entertainment dengan di digital marketing kan? Itu. So far, kamu cukup dapat duit di sini. Iya. Oke? Baru awal sih, Pak. Masih baru. Pertahankan. Itu rezeki kamu di sono. Kamu pantang bisnis di air dan logam. Air dan logam tuh apa aja? Apa? Bisnis air yang paling gampang air minum. Oke. Pemancingan. Kamu kerja di kapal pengangkut, kapal-kapal angkutan. Kemudian kamu kerja di Kolam. pabrik baja, misalnya gitu ya. Itu yang dihindari ya? Yes. Oke. Oke? Oke. Sip, Mbak Di. Sudah 3 orang. Makasih, Pak. Oke? Jadi kamu udah umur 24, 25, kamu udah punya pacar dan memang 21, tepat kan? Itu ngomong astrologi yang ngomong. Itu ngomong astrologi. Tinggal masalah kamu cocok dan pacar, saya nggak baca. Lain lagi. Karena itu panjang ceritanya. Bisa menakutkan, bisa enggak. Semua Kasih, bisa Pak. diperbaiki konsultasi sama Pak Gunadi. Oke, teman-teman. Kasih. Oke. Pak Gunadi, Ini kode udah jam Gunadi. 10, Mbak Di, tepat. Yang mau tanya boleh kontak saya. Yang mau tanya boleh masuk ke grup saya. WA saya udah tahu semua ya? Oh, lihat di grup. Kan Ada kan? di itu flyer, di flyer Yes. ada. Monggo. Saya mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi saya mau buka kelas. Bagaimana latihan, bagaimana menampal wadah tadi biar nggak bocor.
one day class, tapi sangat umum sekali. Kuncinya di latihan dulu. Ini baru tingkat 1. Tingkat 2, bagaimana narik energi dari langit. Bagaimana ngambil energi dari bumi. Latihannya. Tapi itu adalah personal, Mbak. Makanya tingkat 2 itu personal. Kalau tingkat 1, monggo semua ikut. Yang penting latihan dulu. Olahraga dulu. 3 bulan latihan itu terus rutin. Nggak usah mikir yang lain-lain. Harus ada hasil. Walaupun 10-20%. Yang cocok, hasilnya bisa melejit. Yang nggak cocok pun minimal 10% akan hasil. Tapi dengan catatan, latihan rutin. Nggak latihan rutin, sorry. Nanti tingkat 2, itu jadi personal. Saya akan kasih pribadi. Tiap hari narik energinya di mana. Dan caranya gimana. Harus lepasin mental block di mana. Kayak gitu loh. Itu nanti tingkat 2. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik, nanti beberapa ini saya juga buat seminar di grup-grupnya saya. Cuma saya nggak jelasin dari awal lagi. Karena kan yang grup saya udah pada tahu kayak gitu loh. Saya tinggal ngomong, oke mau buat ini aja deh. Oke. Oke, teman-teman. Yang mau konsultasi sama saya, ya wis monggo. Yang enggak, ya nggak ada masalah. Yang percaya, ya wis. Yang nggak percaya, anggap ini adalah omong kosong. Anggap kita cerita-cerita, ngisi malam Sabtu. Oke? Percaya lah, Pak. Pak Tapi Gunadi, kunci, Pak. Tadi kenapa? saya tuh elemennya kan api ya, Bapak bilang. Lupa saya. Tadi Saya apa nggak sih? baca gitu, jadi saya nggak baca sudah lupa saya oke, elemen oke. kamu. Ya, yang pasti tadi ya, Elemen Pak, yang kamu orangnya. cocok adalah Oke. api dan tanah. Oh, api dan tanah. Oke, ya. Mm-mm. Bukan logam ya, Pak? Berarti nggak Bukan, jadi. makanya kamu lebih pilih ke interior karena interior akan lebih sebisa Oh, ke tanah, tanah. Itu ke tadi. api karena interior itu properti. Oh, tanah. Bangunan. Kan kamu Oh, interior itu gitu, kan Pak. properti. Oke. Kamu kan berarti kuliah di mana dulu? Parayangan. Oke, gitu loh. Kamu ambil arsitek, kan banyak arsitek itu ngedesain, membuat Iya. keindahan, tapi lebih ke properti kan. Iya. Makanya Bangun. kamu mendingan Oh, oke. interior kamu mesti betulin. Permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan klien yang gede Nah, itu dia, supaya Pak. penghasilannya cukup, kan Bener begitu? banget. Bener Hah? banget. Iya. Berarti nggak cocok ya, Pak, kalau bisnisnya emas. Itu kan logam ya. Enggak, Bu Diana jangan. tuh Kamu bisnis logam, habis. Bu. Oke. Secara teori kamu habis. Oke. Berarti tadi ya, Pak, api sama tanah. Noted. Oke, makasih, Pak. Nah kan masalahnya bagaimana membuat kamu jadi lebih sukses. Kan ke situ kan. Jadi saya, astrologi Feng Shui saya adalah bagaimana membuat orang yang miskin bisa nampel supaya nggak sampai miskin-miskin banget. Gimana yang orang kaya bisa tambah kaya. Iya, betul, Pak. Kan semakin kaya, sedekahnya juga semakin banyak, kan? Gitu, Pak, Betul. konsepnya. Semakin kamu kaya, semakin kamu harus banyak sedekah. The more you give, the more you get. Ya, setuju, Pak. Itu baliknya ke sono. Kalau kamu semakin kaya, semakin kaya, semakin pelit, ingat nanti kekayaan kamu diberikan oleh langit. Secara bahasa agama, dulu kamu kaya diberikan oleh Tuhan. Kamu pelit-pelit, diambil nanti sama Tuhan. Ambil lagi. Oke. Itu filosofinya. Saya cuma pegang begitu, saya bukan orang agama banget gitu loh Mbak. Yang penting aku buat baik, selesai. Kayaknya semua yang di PKYI udah nggak agama deh, Pak. Ya, saya Masih lah. ngomong dulu. Kita kan sebagian nanti pada bagaimana. Kan begitu kan? Agama yang mana dulu? Masih lah yang di KTP masih, Mbak. Masih ya, Kita kan KTP-nya. begitu-begitu tuh kan Ya, jadi betul, ini gitu. betul. Kalau saya Iyalah. ngomong kayak nggak punya agama, nanti ada yang tersungging. Iya, semua pasti punya lah. Jadi balik kepercayaan masing-masing. Kalau nggak ngomong agama, ya jujur, kagak ada. Saya nggak percaya agama.
Oke. Nggak Oke? percaya agama tapi percaya Tuhan ya. Ya. Dan ini ngomong challenge Pak, latihan seumur hidup tanpa bolong. Enggak, bolong boleh. Karena saya juga bolong. Tapi harus rutin. Harus Pak Gunadi, aware. Pak Gunadi, dibocorin dikit dong latihannya itu apa? Dibocorin dikit aja. Latihannya nanti sebagian ada hipno dan olahraga, Mbak. Tapi olahraga dicampur sama kriya loga, kriya. Oke. Jadi Diadain di mana, latihannya, Pak? Hah? Diadain di mana? Latihannya yang suka olahraga nggak ada masalah. Latihannya satu Surya Namaskara. Tahu dong teman-teman Surya Namaskara? Nggak tahu, Pak. Yoga, Nggak Pak? tahu? Oh, yoga. Nggak tahu Surya Namaskara? Ya, ini bukan orang kriya yoga. Hah? Kalau kriya yoga, kalau perputaran kriya yoga tahu, Pak. Kalau itu nggak tahu. Ya sudah. Latihannya model Surya Namaskara, nggak ada masalah. Menggabungkan teorinya olahraga dan olah batin. Olahraga dan olah batin. Kalau raga kita bisa olah, kriya yoga ngolah batin. Tapi bagaimana menyatukan raga dan batin? Tangkap nggak? Iya. Itu aja. Jadi, Semakin kamu tulang miskin, semakin nggak boleh bolong. Semakin tulang kaya, bolong-bolong boleh. jadi hatha yoga ya, hatha yoga, kriya yoganya itu olah badan, olah jiwanya sama-sama digenjot Yes. tiap hari. Yes. Jadi Oke. olahraga dan olah batin. Olah batin juga ada dua, Mbak. Olah batin kasar, olah batin halus. Gitu loh. Jadi menurut konsep saya, apa yang disebut olah batin kasar dengan olah batin halus? Padahal semua adalah olah batin. Olah batin itu halus. Iya. Olah batin kasar, kita akan keringetan keluar. Basah kuyup. Yes. Kalau dulu di Kepingho, latihan guakang namanya. Kalau olah batin halus, latihan singkang. Oh, singkang ya, pernah dengar. Kalau di Kepingho. Jadi, olah batin halus, duduk meditasi. Tenang, tidak boleh keringetan. Mindset yang diubah. Olah batin kasar, tenaga yang diubah. Harus keringetan. Iya. Kriya yoga itu, TS. Ya kan? Kira-kira begitu. TS. Jadi Menggabungkan materialisasi. olahraga dan olah batin. Dan Paham. rutin. 3 Dan bulan rutin. stop, lihat hasilnya. Jadi, merubah mindset. Itu doang. Saya nggak kasih arah, saya ngasih apa-apa. Nanti tingkat 2, baru. Elisa, jam ini kamu ambil arah ini. Mbak dia beda. Poppy beda. Aurel beda. Setiap orang berbeda. Karena meditasi itu saya bagi menjadi beberapa jalur dari yang fine tuning sampai yang kasar. Yang dilakukan oleh teman-teman yang meditasi sekarang umum tidak menggunakan arah, tidak menggunakan sektor. Ya wes aku mau meditasi, duduk pejamkan mata, kan begitu toh? Tapi ada yang meditasi menggunakan arah. Siapa? Teman-teman muslim selalu menghadap Barat. laut. Barat. Dalam kiblat. Barat laut ya. Lebih dalam lagi, di jam yang sama, di mana rezeki datang, apa yang kita mau ambil. Setiap jam berbeda-beda. Jadi konsepnya nanti, tapi di level 2, kita mengubah rezeki itu ada di mana. Kita ngubah kesehatan itu ada di mana. Tapi kalau Muslim, statis. Saya menghadap kiblat.
Terus-menerus saja. Kalau saya lebih dynamic. Kita Uber. Kalau saya mau ngubur rezeki, jam ini rezeki di mana? Gimana saya mau ambil rezeki? Jam 2 jam lagi rezeki dari mana? Tapi itu di level 2. Sekarang latihan dulu fisik 3 bulan. Ya, siapin wadahnya dulu ya Pak. Menyiapin Karena wadahnya dulu. kenapa? Kamu Iya, mau narik rezeki wadahnya bocor. Wis percuma. percuma. Iya. Tembel yang bocor-bocornya, Mbak. Embernya dulu latihan. Bocor ember ini mesti dilatih seumur hidup, terutama yang tulang miskin. Tadi yang saya baca, believe it or not, tulang kaya semua. Tinggal masalahnya, perbesar energi masuk, di tempat yang tepat, ayo duduk. Buat perencanaan, mau berapa omset. Clear kan? Itu yang saya Asik tuh lakukan. Pak. Iya, asik tuh. Hah? Journaling dong berarti. Iya, makanya nanti level 1 saya nggak pakai jurnal. Tapi level 2, yang ikut level 2 ya, artinya di level 1 mesti ada hasil. Kalau level 1 nggak ada hasil, ngapain kamu mau ikut level 2? Level 1 aja dulu. Karena kenapa? Latihannya dalam otak. Bukan olahraga, bukan olah batin. Oke? Oke. Jadi jam sama arah meditasi itu sangat berpengaruh ya. Sangat, Pak. Gini. Sangat-sangat berpengaruh kalau ngomong detail. Tapi kan sekarang yang meditasi kan nggak peduli. Yang penting akomodasi selesai. Nah, jadi tempat. Makanya kalau meditasi di tempat yang energi buminya luar biasa, bisa ngambil energi langit, wadahnya dibetulin. Yang terjadi apa? Meditasi ke Gunung Kawi apa? Yes. Dan memang saya mau meditasi ke Gunung Kawi. Mungkin saya akan tinggal di Mantap. Gunung Kawi 1 bulan. Direncanain dong, Bu Diana. Atur, Sudah atur. pernah. Sudah Jangan pernah. menggunakan. Mungkin minggu ini masanya minggu depan saya ke Jawa dulu. Saya nggak ada sempat karena saya ada kerjaan. Habis itu mungkin saya mau meditasi daerah Bogor dulu karena saya punya tempat-tempat Itu, Pak. energinya tuh bagus. Kenapa mesti Gunung Kawi? Tadi kan saya udah ceritain Pak, Gunung Kawi Energinya di itu sana. Enggak, energinya sangat energinya. luar Tempat-tempat biasa. beberapa tempat di bumi memang energinya tinggi. Pak Gunadi mau tanya, Hmm. kalau Silakan. Gunung Kawi perbandingan dengan Gunung Padang gimana? Yang Cianjur? Beda. Gunung Cianjur bukan untuk energi kekayaan. Yang Gunung Gunung Cianjur Padang. adalah tempat untuk menerawang. Nangkap nggak? Gunung apa sorry. Padang. Padang bukan untuk tempat menerawang. Nah disinilah banyak banget orang salah kaprah. Tapi kalau Oke. mau di dekat yang mana, saya akan pilih. Oke, sebentar. Oh, Saya akan pilih. di teras 3 bukan itu? Bola dunia apa? Saya akan pilih. Nah ini peta. Kalau memang mau ke daerah ini, saya akan pilih di Gunung Sadahurit. Gunung. Sadahurit. Di mana itu, Pak? Garut. Jawa Ini Barat. saya udah share. Nih, Gunung Sadahurit. Ada yang tahu nggak? Gunung Piramid. Harus tahu sekarang. Garut. Gunung Piramid. Daerah Garut ya, Pak? Garut. Guntur, daerah Guntur, Cipanas di daerah situ. Cipanas. Bukan Cipanas Puncak ya. Oh, oke. Cipanasnya Garut. Karena kenapa? Modelnya hampir sama kayak gini. Nih. Gunung Oh, kayak Sadahurit. piramid. Nih, Gunung Sadahurit. Oke. Oh, Gunung Padang justru malah bukan buat kekayaan ya, Pak ya? Kan, makanya energi Pak, itu kalau macam-macam. yang itu gimana, Pak? Kalau di Bogor apa tuh Jagatkarta, Pura Jagat. Nah, di situ salah satu yang bagus. Yang bagus. Oh, oke. Tapi tidak sebagus Gunung Kawi. Oh, Cirinya gimana itu, Pak? Kenapa?
Melihat cirinya bagus tidaknya itu di mana? Waduh, Bapak mesti belajar, Pak. Oh. Ada Saya nih ilmunya. belajar habis 5 miliar, Pak. Hmm. Makanya harga saya mahal, Pak. Ya, 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 ya. Oke? Bapak Berarti- mesti belajar 10 tahun di Bible, saya mesti bimbing untuk lihat, Pak. Hmm. Guru jaga kata salah satu yang bagus. Duduk meditasi di situ boleh. Tapi saya punya tempat pribadi, sebagian ada yang ikut juga. Makanya ini mungkin saya akan meditasi di situ dulu, gitu loh. Saya akan meditasi, nginep dulu di situ, gitu loh. Di daerah sini. Ini Pura Jakarta. Itu kalau meditasi pakai ritual-ritual nggak Pak Gunadi? Saya emang enggak, tapi mau pakai ritual juga boleh. Mau dong Pak, ikutan Pak, deket Bogor ya Pak ya? Ikut kelas dulu tuh Pak Gunadi. Iya kan dari Pak Gunadi Saya itu. bawa yang orang meditasi di tempat saya ini, Oh, sorry to say. jeruk. Iya, sorry to say. Ini Itu saya buat jeruk. ngebersihin orang. Oh, Ngebersihin orang. Meditasinya itu harus yang misalnya di Gunung Kawi itu kan ada makamnya atau Mbak tempat Jugo. siswa atau di penginapan. Apanya? Untuk meditasi misalnya Gunung Kawi ini, Gunung Kawi itu harus di tempat Ya kita orang nginepnya biasa di melakukan. penginapan lah Pak. Nanti kita cari. Tiap orang berbeda-beda. Buat saya pribadi Gunung Kawi adalah yang terbaik. Buat saya. Nggak semua orang. Walaupun C-nya bagus, buat Eliza, Gunung Kawi nggak terlalu bagus. Jadi kalau saya dapat 80-90%, mungkin buat Eliza 60 doang persentasenya, Pak. Jadi Ya, bukan untuk beda-beda semua ya, orang Pak ya ya, Gunung berarti Kawi ya. ya tempat itu Enggak ya. semua orang, Pak. Oke. Buat Eliza, yang di Bogor jauh lebih efektif daripada di Gunung Kawi. Ya iyalah Pak, orang saya Bogor leluhurnya. Ya enggak juga. Jawa Barat. Kalau meditasinya di dalam masjid, pengaruh nggak? Buat saya mah di mana-mana aja, Pak. Yang penting arah, waktu, dan tepatnya tepat, Pak. Nah, iya itu Bagaimana benar Pak. menarik energi langit dan di bumi yang tepat, Pak. Ya, ya, ya. Mau di Bahkan dalam pas masjid, mau di pinggir jalan, mau di warung, buat saya nggak ada masalah. Dan meditasi buat saya tidak perlu, Pak, duduk meditasi diam, santai aja, ngobrol aja, Nggak komfort perlu aja, Pak. harus ngatur nafas ya. Nggak perlu ngatur napas kalau Bapak mau latihan lama, kecuali Bapak cuma setengah jam, itu lain cerita. Kalau Bapak ngadep situ, kokoh aja. Karena Bapak sudah masuk ke dalam seolah-olah kolam renang. Nggak usah ngapa-ngapain, Bapak udah basah. Tangkap nggak maksud saya, Pak? Iya, iya. Kira-kira begitu, Pak. Meditasi saya gampang. Di tempat saya yang Ciruk ini, saya banyak pakai untuk bersihin orang yang mental blocknya capek. Jadi mental miskin itu harus dibersihkan dulu mental blocknya. Kalau nggak dibersihkan mental blocknya, kagak beres. Mau dong Pak dibersihin mental block saya. Saya biasanya bawa ke sini, jujur saya charging satu orang 10 juta. Ya, cari dulu Ikut, 10 Mbak. jutanya. Yuk, Nanti baik. Mbak Tabung Ina uangnya. dapat, nanti kan di 10 juta nanti dapatnya 1 M. Ya itu Wah, kan. 1 Makanya M. kualitasnya beda, toh. Terutama Satu buat triliun. orang-orang 1 yang juta juga masih tulang untung. kaya. Dapat 1 1 juta triliun masih Mbak, untung. 1 M mah. Ya kan? Saya meditasi sini, tempat ini, gazebo-nya saya yang buat. Tapi saya naik kelasnya, ya saya dapat duit segini, segini, segini. Nah ini saya lagi ada ngerjain feng shui baru lagi. Saya kerjain feng shui baru, sudah jadi. Tapi belum confirm. Kenapa? Tanahnya masih belum beres gitu loh. Jadi yang saya kerjain sekarang ini, nih saya coba. Saya nggak sombong, saya cuma share doang gitu ya teman-teman. Sorry gitu loh. Bukan ngomong apa ya. Nih, ini saya kan ngomong nih. Kamu nih, kebaca nggak? Buat feng shui teman-teman,
charging, cek di saya punya PP. Pak Feng Shui $50 untuk office, hitung luas tanah atau luas bangunan. Harga masih baik nego nggak luas bangunan. Sekarang luas bangunannya lebih kurang 480 meter. Saya dapat berapa, Mbak? Bisa hitung nggak? 480 kita ngomong 500 deh. Gampang hitungnya. 500 kali 50. Dapat berapa? 2.500 kan? 25.000 toh? Kali kurs sekarang 18 berapa? 500 jutaan kan? Iya, mantap. Betul kan? Tapi kenapa ini berbeda? Karena orang ini omsetnya sudah 50 miliar sampai 100 miliar. Dia punya rencana, saya mau 200 miliar. Mahal apa murah 500 juta? Murah. Kenapa, Pak? Iya. Jadi emang saya mau ke Gunung Kawi 1 bulanan bolak-balik, 2 bulan bolak-balik kerja dari Gunung Kawi. Kan kita bisa zoom semua. Tapi saya akan coba dulu di Bogor dulu, kan dekat. Berarti saya ikutan tuh Pak di Bogor, kan saya Sentul. Nggak boleh kalau berdua, bahaya. Kita kagak jadi meditasi nanti. Ayo mulai meditasi yuk. Pak, Ayo, Pak Gunadi semangat, dikasih semangat, meditasi semangat. nggak sekarang? Kenapa? Kalau meditasi di Gunung Kemukus belum Katanya mau bagus ya. dikasih meditasi 15 Kemukus menit. sama, udah Pak. Semua tempat saya udah pernah datengin. Pak, kalau yang Batu Tulis itu Pak di Bogor bagus nggak sih Pak? Yang dekat kebun raya? Dikit, nggak terlalu bagus. Oh, oke. Istananya yang bagus. Makanya di dekat petokan Batu Tulis kan ada restoran yang rame, bener tuh. Padahal makanannya kagak enak. Itu feng shui-nya bagus. Oke, Istana Pak. Batu Tulisnya bagus. Tapi kan di sana ada makamnya Prabu Siliwangi kan. Tapi lebih bagus Yang Istana maksud Bogor. saya yang itu, yang apa sih ada prasastinya itu Pak, tapak Saya tahu, batunya itu yang di tikungan situ toh. Itu kurang Iya. bagus malah ya Pak. Biasa-biasa aja. Oh, biasa. Oke. Ya, itu lebih ke spiritual, bukan ke material. Jadi lokasi-lokasi itu ada buat materi, ada buat Ada spiritual, spiritual. ada bisa buat hotel teman, ada bisa buat belajar. Energinya beda-beda. Nggak bisa disamaratakan semuanya. Oke Pak. Sorry teman-teman, udah jam 10.26 saya telat. Monggo, sorry banget. Mau meditasi atau kita akhirin? Meditasi sebentar, Pak. Diakhiri. Meditasi, Pak. Jadi nggak apa-apa, 3 jam ya Mbak. Meditasi Pak Gun, masa nggak ada meditasi Pak Gun? Oke, kita meditasi, dengerin saya ngomong. Oke? Tidak ngomong arah, dengerin aja saya ngomong. Ayo teman-teman semuanya, pejamkan mata, badan semakin rileks. Saya ngajarin meditasi yang simple, tapi semestinya ini adalah inti daripada Kriya Yoga, cuman saya nggak ngejelimet. Intinya adalah kecari, lidah harus ditekuk. Kemudian cakra dasar harus dikunci, harus ditekan dengan kegel. Ada 2 pilihan, mau ditekan kegel atau lepaskan kegel. Teman-teman boleh tekan kegel atau lepaskan kegelnya. Tapi kecari harus masuk. Karena kenapa? Kecari adalah penyambung jalur depan dan jalur belakang. Sementara cakra dasar adalah pengunci. Kita mau kunci energi, tahan kegel. Kita mau buang energi,
Tidak usah kegel, buang semua energi. Karena kita mau latihan ini, saya nanti kalau yang saya buka kelas kita latihan. Latihan ini, saya akan coba beberapa kali kunci kegel, kemudian saya akan ngomong lepaskan kegel. Teman-teman rasakan nanti bedanya. Untuk sekarang, saya akan buat kunci di kegel tapi kecari masuk. Oke? Ayo teman-teman, silakan pejamkan mata, santai. Kunci kegel atau cakra muladhara, kunci cakra dasar, kecari masuk. Tarik napas, tahan. Tidak usah muter, tidak usah apa. Tahan napas. Tahan saja. Kembangkan tenaga kita. Masukkan energi napas ke seluruh tubuh sampai ke ujung jari kaki. Sampai ke ujung jari kaki, sampai ke ujung jari tangan kita. Tahan saja, nggak usah ngapa-ngapain. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, buang. Lepaskan kuncian cakra muladhara. Kemudian kunci lagi cakra muladhara. Tarik napas yang panjang. Tahan, alirkan ke seluruh badan kita, tangan, kaki. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, buang. Lepaskan. Kunci lagi muladhara. Tarik napas yang panjang. 1. Tahan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Lepas. Kunci lagi cakra muladhara. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Buang. Kencangkan kunci cakra muladhara. Tarik napas yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lepas. Ini yang terakhir kali, hitungannya sampai 60 ya. Tarik napas. Tahan. 1,